Hai kawan. Pada kesempatan yang baik ini saya mau sharing tentang sebuah bisnis yang dahsyat sekali di era digital ya. Bisnis ini adalah bisnis digital growth asset, sebuah solusi finansial di era digital yang sangat powerful. Kita dapat berkembang bersama, bebas finansial, sejahtera bersama. Nah, teman-teman semua, kira-kira tahu nggak bahwa sekarang ini ada sebuah peluang bisnis di era digital yang benar-benar keren, yang kita dapat meraih kesuksesan di zamannya, alias di era digital seperti sekarang ini. Teman-teman sadar atau enggak, kita sekarang tengah berada di eranya digital yang betul-betul dapat kita rasakan. Dan itu ditandai dengan banyaknya muncul bisnis-bisnis baru berbasis aplikasi yang hanya dapat digunakan ketika menggunakan sebuah smartphone dan ada koneksi internet di dalamnya. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh mengenai DGA, kita eh, menyimaknya secara santai saja. Saya juga akan sampaikan pelan-pelan kepada teman-teman semua. Sebelum saya masuk mengenai materi DGA-nya, saya ingin sampaikan dulu latar belakang dari DGA itu sendiri. Karena pada setiap bisnis pasti memiliki latar belakang. Tidak mungkin sebuah bisnis muncul tanpa ada sebab musababnya. Maka itu ada dua hal yang melatar belakangi DGA sebetulnya. Yang pertama adalah apa yang Anda lihat pada layar kaca Anda. Di sini tertampil sebuah barcode ya, yaitu dari GoPay dan juga OVO. Ini saya menyebutnya sebagai sebuah digital payment. Apa itu digital payment? Nanti saya jelaskan lebih jauh. Dan yang kedua adalah jika Anda sudah mengenal tentang ini ya, koin-koin ini adalah sebuah cryptocurrency ya. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi munculnya DGA. Yang pertama adalah digital payment, yang kedua adalah cryptocurrency. Oke, saya akan lanjut memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Simak baik-baik dan sebaiknya Anda menyimak sambil menikmati secangkir kopi atau mungkin teh hangat untuk menemani video yang Anda lihat ini. Yang pertama adalah latar belakang dari DGA itu, yaitu adalah digital payment. Teman-teman sadar nggak, sekarang kalau kita pergi kemana-mana, misalkan pergi ke sebuah supermarket atau minimarket, kita melihat sebuah katakanlah sistem pembayaran yang ditawarkan dengan promo-promo tertentu. Nah, sistem pembayaran sekarang ini sudah tidak menggunakan kartu lagi, melainkan menggunakan koneksi internet dan menggunakan scan barcode untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi yang kita lakukan. OVO dan GoPay mungkin adalah salah satu atau dua di antara sistem pembayaran digital yang paling sering kita lihat. Paling banyak kita lihat iklannya di mana-mana. Nah, artinya di era digital ini muncul sebuah aplikasi-aplikasi untuk pembayaran yang memang hanya bisa dilakukan dengan internet. Tanpa ada koneksi internet, semua itu mustahil untuk dilakukan. Dan akibatnya adalah mungkin banyak orang sekarang tidak membawa lagi dompetnya. Banyak orang tidak membawa lagi kartu debitnya. Banyak orang tidak membawa lagi uang cash. Kenapa? Karena untuk melakukan transaksi kita cukup menggunakan sebuah smartphone. Itulah yang disebut dengan digital payment. Beberapa digital payment yang paling terkenal di Indonesia adalah diantaranya ini. Ada OVO, ada Dana, GoPay, ya, Mandiri eCash, Link Aja, Yap, T-Bank, dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang paling sering kita dengar adalah GoPay dan juga OVO. Nah, sebetulnya kalau kita ingin memiliki sebuah poin di sini, ini sebut saja ini adalah poin OVO karena saya menggunakan member area OVO sebagai sampel pada presentasi ini. Untuk kita mendapatkan poin atau kita bisa melihat angka ini, digit-digit angka ini, di sini tertera Rp atau Rp150.000. Kita perlu melakukan yang namanya deposit ya, deposit OVO.
dengan sejumlah uang yaitu Rp150.000. Jadi sebenarnya deposit OVO ini secara sederhana saya bisa katakan bahwa hanya merubah uang menjadi angka digital di dalam dompet digital. Sama dengan ketika kita menabung di sebuah bank tertentu, kemudian kita membuka internet banking atau mobile banking, kita melihat saldo kita, angkanya itu sama dengan jumlah uang yang kita setorkan. Jadi kesimpulan sederhana adalah 1 poin OVO tadi sama dengan Rp1. Itu tidak akan pernah naik dan tidak akan pernah turun. Paham ya? 1 poin digit tadi gitu ya, baik itu OVO, GoPay dan lain sebagainya, itu sama dengan Rp1. Tidak akan pernah naik dan tidak akan pernah turun. Nah, ini adalah latar belakang dari DGA yang pertama. Sementara yang kedua adalah yaitu cryptocurrency atau mata uang digital. Mata uang digital ini belum banyak orang tahu, belum banyak orang mengerti, dan banyak orang justru malah takut ketika melakukan transaksi dengan mata uang digital. Yang paling terkenal di dunia adalah Bitcoin. Sebut saja Bitcoin ya. Bitcoin ini muncul sejak tahun 2009 dan hingga sekarang masih tetap eksis dan merajai pasar cryptocurrency di seluruh dunia. Saya bisa katakan bahwa Bitcoin adalah satu-satunya cryptocurrency saat ini yang paling banyak diminati. Untuk melihat harga Bitcoin saat ini, teman-teman bisa cek di browser ya. Anda bisa surfing sebentar melalui internet, ketikan www.indodax.com. Di sana Anda akan melihat langsung di halaman paling depan harga Bitcoin saat ini atau detik ini. Nah, hanya sebatas informasi saja, ketika saya membuat video ini, harga Bitcoin berada pada level Rp135 juta per 1 Bitcoin. Jika teman-teman melihat sebuah koin di sini, sebenarnya ini hanya sebuah logo atau simbol saja, karena pada prinsipnya cryptocurrency itu tidak memiliki wujud atau tidak berbentuk fisik, tidak ada fisiknya. Yang ada hanyalah sebuah digit-digit angka yang muncul pada layar dompet digital kita. Untuk lebih jauhnya atau lebih jelasnya saya lanjutkan. Nah, tahu nggak sih kawan-kawan bahwa ternyata dulu Bitcoin itu harganya seperti yang muncul pada layar kaca Anda. 2009 itu tidak ada harganya sama sekali. 2010 mulai mengalami kenaikan dan seterusnya sampai tertinggi kalau melihat pada layar ini adalah tahun 2017 dan itu terjadi di bulan Februari 2017 yaitu 15.050.000. Tapi detik ini pada saat saya membuat video ini harga 1 Bitcoin adalah Rp135 juta dan sempat mengalami puncak tertinggi di Indonesia yaitu mencapai Rp260 juta. Nah, berbeda dengan angka pada digital payment tadi, untuk mendapatkan Bitcoin atau cryptocurrency, maka seseorang harus melakukan penambangan secara digital. Nah, penambangan Bitcoin ini berbeda dengan penambangan emas, penambangan minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena penambangan Bitcoin atau penambangan cryptocurrency dilakukan menggunakan sebuah alat komputer atau server atau dengan alat-alat yang canggih yang disebut dengan Bitcoin miner atau crypto miner, kira-kira seperti itu. Harga satu alat ini mencapai puluhan juta rupiah. Tetapi jika Anda melakukan penambangan hanya dengan satu alat, saya kira Anda akan kalah dengan orang-orang yang melakukan penambangan, yaitu dengan menggunakan alat yang jumlahnya benar-benar fantastis. Mereka rela untuk menginvestasikan uangnya demi mendapatkan banyak Bitcoin. Kenapa? Karena harga Bitcoin itu semakin lama akan semakin tinggi. Nah, 1 Bitcoin sama dengan fluktuatif harganya ya. Kalau tadi 1 poin OVO atau GoPay atau digital payment lainnya itu sama dengan Rp1. Tapi kalau 1 Bitcoin itu sama dengan fluktuatif.
Bisa dibayangkan jika tahun 2010 Anda memiliki 1 Bitcoin atau 10 Bitcoin saja. Katakanlah Anda membeli 10 Bitcoin di tahun 2010, di mana pada saat itu harganya baru Rp1.000 per 1 Bitcoin. 10 Bitcoin Anda bisa membelinya dengan harga Rp10.000. Dan jika saat ini, detik ini, ketika video ini dibuat, Anda menjual Bitcoin Anda, maka Anda akan mendapatkan uang sejumlah 1,3 Tentu kenaikannya bukan lagi 10, 100, 1000 kali lipat, tapi benar-benar berkali-kali lipat, dan itu membuat Anda menjadi seorang miliarder. Tapi mungkin jika pada saat itu tahun 2010 Anda ditawarkan sebuah Bitcoin oleh kawan, atau mungkin Anda mendengar dari berita, atau mungkin orang-orang di sekitar Anda, saya yakin Anda belum tentu mau membeli Bitcoin tersebut. Kenapa? Karena pola pikir Anda pada saat itu belum tahu dan tidak yakin dengan Bitcoin, itu pasti. Rata-rata orang tidak percaya dengan Bitcoin pada saat itu. Bahkan saya sendiri termasuk orang yang menyesali karena saya sempat ditawarkan sebuah Bitcoin pada saat itu pada harga kisaran Rp150.000. Dan jika pada saat itu saya membeli 10 saja, saya perlu mengeluarkan uang sejumlah Rp1.500.000. Tapi kalau saat ini saya jual 1,5 juta tadi, mungkin sudah membuat saya menjadi seorang miliarder. Betul ya teman-teman ya? Baik. Jadi kesimpulannya adalah kalau poin digital payment tidak akan pernah naik ya, harganya tidak bisa naik karena itu bukan harga sebetulnya, tapi merupakan perubahan dari uang kemudian menjadi digit angka di dalam dompet digital kita. Sedangkan untuk satu cryptocurrency harganya fluktuatif. Oke, ini adalah persamaan dan juga perbedaan antara poin digital payment dengan cryptocurrency. Dari segi wujud atau fisik itu sama-sama tidak berwujud. Tidak ada bentuk fisiknya, baik itu poin digital payment maupun cryptocurrency. Lalu fiturnya atau fungsinya salah satu yang paling penting adalah dapat ditransfer. Jadi memiliki kesamaan, tidak berwujud, dapat ditransfer. Untuk mentransfer sebuah cryptocurrency, kita bisa mentransfernya lintas negara, dan itu hanya memerlukan waktu beberapa detik saja. Sementara untuk poin digital payment itu bisa ditransfer juga lintas negara, tetapi jarang orang menggunakan poin digital payment di negara lain. Biasanya mereka hanya menggunakan poin digital payment itu di suatu negara, di mana di negara tersebut hanya mengakui pembayaran atau sebuah negara yang mengakui dengan metode pembayaran menggunakan provider dari digital payment tersebut. Contoh misalnya jika Anda memiliki poin OVO atau mungkin saldo OVO, Anda mungkin tidak bisa menggunakan OVO di Singapura ya. Kenapa? Karena di Singapura tidak diakui OVO tersebut, dan itu hanya Anda bisa gunakan di Indonesia saja. Sementara Bitcoin itu diakui dimanapun, di negara manapun. Anda bisa membayar hotel dengan Bitcoin, Anda bisa membeli makanan dengan Bitcoin, Anda bisa membayar kafe, restoran, diskotik, tempat hiburan, rekreasi dengan Bitcoin, dan sekarang ini banyak negara telah menerima Bitcoin. Lalu kemudian untuk memiliki poin-poin tadi, baik itu digital point maupun digital payment maupun cryptocurrency, kalau poin digital payment itu namanya top up atau isi saldo. Sementara untuk cryptocurrency namanya ditambang atau dibeli. Jadi kalau kita ingin mendapatkannya secara cuma-cuma, maka kita harus melakukan penambangan. Tapi kalau kita tidak mau membeli alat tambang Bitcoin yang harganya cukup mahal, kita bisa langsung membeli beberapa Bitcoin, bisa 1, bisa 0,5, bisa 0,3 dan lain sebagainya untuk kita simpan dan kemudian kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, dari segi stoknya, kalau poin digital payment ini tidak terbatas. Jadi Anda punya uang 1 juta, Anda top up digital payment, Anda top up OVO atau GoPay, pasti akan muncul angka 1 juta di layar handphone Anda. Tapi jika itu adalah sebuah Bitcoin atau cryptocurrency, itu jumlahnya terbatas.
Jadi dengan uang 1 juta, Anda mungkin tidak bisa melihat Bitcoin sejumlah 1 juta, melainkan ada nilai tukar di situ sesuai dengan harga Bitcoin ketika Anda melakukan proses pembelian Bitcoin tersebut atau pembelian cryptocurrency tersebut. Misalnya harga Bitcoin saat ini 135 juta, maka Anda baru benar-benar memiliki 1 Bitcoin, ya, hanya muncul angka 1 di layar handphone Anda, dan itu senilai 135 juta rupiah. Jadi stoknya terbatas. Nah, karena stoknya terbatas itulah maka harga Bitcoin menjadi mahal. Apa hubungannya? Simpelnya seperti ini. Ketika sebuah benda atau sesuatu, ya, yang kemudian banyak orang membutuhkannya, tetapi stoknya tidak ada, maka dipastikan harganya akan naik. Saya ambil contoh yang paling sederhana saja. Harga cabai misalnya. Harga cabai di tempat kita pada saat video saya ini dibuat, harga cabai itu berada pada kisaran 70 sampai dengan 80 ribu per kilo. Nah, kenapa kok bisa semahal itu gitu? Karena suplai cabai atau stok cabainya sedang tidak ada. Sementara permintaan cabainya banyak, maka otomatis harga cabai menjadi mahal. Sama dengan Bitcoin, sama dengan cryptocurrency, karena stoknya terbatas, sementara permintaannya banyak, maka harganya menjadi mahal. Nah, sedangkan dulu 2009-2010 stoknya banyak tapi permintaannya sedikit, maka itu harganya murah. Tapi ketika orang sudah mengerti mengenai Bitcoin, sehingga sekarang banyak orang membutuhkannya dan akhirnya harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan 1 Bitcoin saja. Itulah perbedaan utama antara poin digital payment dengan cryptocurrency, di mana poin digital payment tidak terbatas ya angkanya, ya, sementara cryptocurrency terbatas. Lalu dari segi harga, sebetulnya kalau poin digital payment kita nggak beli, kita namanya top up atau isi saldo, ya. Jadi hanya memindahkan uang kita ke dalam saldo digital payment. Harganya tetaplah, katakanlah seperti itu. Tapi kalau cryptocurrency cenderung mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada OVO dan juga GoPay, yaitu dua raksasa digital payment yang saat ini tengah benar-benar saling merebut pasar di Indonesia, ya. Tadi dua latar belakang yang memicu munculnya digital growth asset, yaitu adalah digital payment dan juga cryptocurrency, sudah saya paparkan di awal. Nah, sekarang saya akan kembali kepada pembahasan mengenai GoPay dan juga OVO serta strategi melakukan bakar uang untuk mendapatkan pasar atau merebut pasar di Indonesia. Mengapa mereka melakukan strategi bakar uang? Strategi bakar uang ini bukan uang dibakar, ya kawan-kawan, ya. Perlu dipahami bahwa mungkin teman-teman pernah melihat di mana GoPay melakukan promosi dengan diskon 40%, ya. OVO juga melakukan promosi dengan parkir seharian hanya Rp1 atau naik Grab hanya Rp1, kira-kira seperti itu. Nah, tentu diskon-diskon yang diberikan ini kan tidak mungkin merugikan merchant. Misalnya, Anda makan di salah satu restoran ternama di Indonesia. Kemudian di restoran itu tertera jika Anda membayar menggunakan GoPay, Anda akan mendapatkan diskon 40%. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda makan, katakanlah nilainya 100.000, lalu kemudian ketika Anda bayar pakai GoPay, itu Anda hanya membayar sejumlah Rp60.000 karena 40.000-nya diskon. Nah, pertanyaannya adalah 40.000-nya itu apakah benar-benar diskon dari tempat makan tersebut, atau 40.000 itu kemudian dibayar oleh GoPay? Kira-kira menurut Anda yang mana jawabannya? Ya, betul. Yang benar adalah 40.000 itu dibayarkan oleh GoPay kepada pihak merchant, sehingga Anda yang makan, ya, restoran yang menerima pembayaran, GoPay yang mengalami kerugian di awal. Inilah yang disebut dengan bakar-bakar uang investor. Nah, kemudian OVO pun melakukan hal yang sama. Maka itu dua raksasa digital payment ini perang habis-habisan di Indonesia untuk merebut pasar di Indonesia, sehingga harapannya adalah
untuk menciptakan customer baru yang menginstal aplikasi mereka di dalam smartphone setiap manusia atau setiap masyarakat di Indonesia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membangun pengakuan, karena setiap pelaku bisnis membangun pengakuan pihak lain atas bisnisnya. Tanpa pengakuan secara massal, bahkan uang pun tidak akan berharga. Maksudnya bagaimana, Mas? Ketika uang tidak berharga, begini kira-kira teman-teman semua. Kita tinggal di Indonesia. Kita punya selembar kertas berwarna merah yang nilainya adalah 100.000 rupiah. Uang itu kalau kita pakai di Indonesia itu bisa untuk membeli banyak hal gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau kita bawa ke Malaysia, kira-kira laku nggak? Nggak akan laku ya. Begitupun sebaliknya, uang Malaysia kita bawa ke Indonesia, laku nggak kira-kira? Nggak akan laku. Nah, apa yang membuat tidak laku? Bisa menjawab? Uang itu tidak laku karena tidak diakui. Selesai. Jadi uang itu tidak laku karena tidak diakui oleh masyarakat setempat. Artinya segala hal ketika diakui oleh banyak orang, ya, maka hal tersebut akan memiliki sebuah nilai. Dan maka itu sesungguhnya penghargaan itu ada karena kesepakatan bersama-sama. Maka itu ada begitu banyak startup di Indonesia yang membangun pengakuan dengan cara melakukan bakar-bakar uang supaya Anda, saya, kita semua memasang aplikasi mereka. Setelah kita memasang aplikasi mereka, maka mereka memiliki database yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia yang jumlahnya jutaan orang, dan mereka tinggal menjual kepada pihak lain untuk memasang iklan di aplikasi tersebut. Maka mereka bisa mendapatkan uang. Itu baru satu sisi yang saya sampaikan, belum sisi yang lain. Masih banyak sekali keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan ketika kita, Anda, atau seluruh masyarakat Indonesia melakukan install aplikasi yang mereka sediakan di dalam smartphone kita. Sama halnya dengan Anda seolah-olah memiliki sebuah pasar tersendiri, di mana di pasar itu Anda tinggal menjual produk terbaru Anda dan pasti laris. Mau contoh? Oke, saya contohkan. Gojek dulu tidak ada namanya GoFood, tidak ada namanya GoSend, tidak ada namanya GoShop dan lain sebagainya. Dulu hanya ada Gojek, yaitu untuk ojek online dengan kendaraan roda 2, dan juga Gokar untuk angkutan online dengan kendaraan roda 4. Tapi kemudian setelah Gojek begitu menjadi besar, raksasa, dan memiliki banyak database manusia, terutama masyarakat Indonesia, kemudian dia mulai memunculkan inovasi-inovasi terbarunya karena merasa memiliki pasar yang cukup luas. Dia punya database manusia di aplikasinya. Dia bisa jual iklan di situ, dia bisa jual program yang terbaru di situ dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itulah keuntungan ketika mereka melakukan bakar-bakar uang, dan kemudian kita menginstal aplikasi dan kita menjadi target marketnya mereka. Nah, saya akan kembali kepada bagaimana pembentukan sebuah aset digital ya. Sebuah aset itu adalah sesuatu yang memiliki nilai tambah. Artinya segala sesuatu yang kemudian di kemudian hari atau nanti atau lusa harganya bisa naik, itu namanya aset gitu ya. Itu menurut saya. 3 kunci utama pembentukan aset digital. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap pelaku bisnis berusaha membangun pengakuan terhadap bisnisnya, dan itu pengakuan secara massal, secara banyak orang. Kalau sendiri nggak ada gunanya, jadi harus diakui oleh banyak orang. Kalau sendiri tidak akan ada gunanya. Maka itu kunci pertama adalah the power of community, yaitu membangun pengguna dan pengakuan orang lain secara massal akan meningkatkan kredibilitas terhadap bisnis atau produk yang sedang kita jalankan. Yang kedua adalah timing. Waktu ini sangat penting.
Waktu dan jumlah peredaran Bitcoin sangatlah menentukan harga dan pengakuan orang lain terhadap Bitcoin tersebut. Bitcoin sengaja dibuat sulit untuk dihasilkan sehingga jumlah Bitcoin yang beredar akan sangat sedikit dan tidak sebanding dengan orang yang membutuhkannya. Jadi Bitcoin itu jumlahnya di seluruh dunia itu hanya ada 21 juta. Sementara pada saat video ini dibuat, jumlah Bitcoin yang beredar itu baru sekitar 17 jutaan. Jadi masih ada 3 juta lagi, 4 juta lagi, atau 3 sampai 4 juta lagi yang belum tertambang. Jadi stok yang tersedia sekarang hanya 17 jutaan ya. Dan digunakan oleh orang di seluruh dunia. Sehingga akhirnya harga Bitcoin pantas saja kalau kemudian menjadi melambung sangat tinggi. Kenapa? Karena memang waktunya disetting sedemikian rupa sehingga sulit untuk memunculkan Bitcoin baru dan jumlah Bitcoin akan sangat sedikit, sementara jumlah pengakuan pada masyarakat semakin meningkat. Maka itu ketika sesuatu stoknya sedikit sementara yang membutuhkan banyak, pasti jadi mahal. Jadi waktu untuk peluncuran Bitcoin baru, untuk mengeluarkan Bitcoin baru, ini sudah diatur oleh sistem dan secara otomatis akan meningkatkan nilai terhadap Bitcoin tersebut. Jadi poin yang pertama tadi, kunci yang pertama tadi adalah komunitas ya. Kunci yang kedua adalah timing, dan kunci yang ketiga adalah limited stock atau stok yang terbatas. Jumlah yang terbatas sedangkan permintaan banyak akan membuat harga menjadi naik. Itu hukum pasti ya. Nah, sekarang begini. Kalau poin digital payment untuk mendapatkannya, yaitu kita perlu melakukan top up atau isi saldo. Sementara kalau cryptocurrency kita menambang. Betul ya? Jadi untuk mendapatkan Bitcoin kita harus menjadi penambang Bitcoin atau kita membeli kalau kita tidak mau menambang. Sementara untuk digital growth asset ini yang menarik, yaitu dengan cara bertani. Jadi ada istilah menambang Bitcoin atau Bitcoin miner ya, penambang Bitcoin. Sementara untuk DGA atau digital growth asset itu adalah digital farmer, yaitu petani digital ya, atau DGA farmer, petani DGA, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara konsep menambang dengan konsep bertani? Saya akan paparkan lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Simak baik-baik pelan-pelan. Kita mulai masuk pada materi-materi yang cukup penting. Sebelum saya masuk lebih jauh ke sana, coba kita lihat dulu di layar ini. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Google, dan dalam Google itu ada Google Maps, ada Gmail, ada Google Drive, ada banyak sekali. Google memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita untuk dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma. Pertanyaan saya, pada saat seorang kreator membangun Facebook, katakanlah Mark ya pada saat itu ya, dia menggunakan sejumlah biaya atau tidak? Pasti ya, membangun server, lalu mendevelop sebuah aplikasi, mendevelop sebuah website, pasti memerlukan biaya. Begitupun dengan YouTube, begitupun dengan Instagram, Google, dan lain sebagainya. Artinya mereka menggunakan sejumlah modal yang cukup besar untuk membangun sebuah startup pada saat itu. Tapi yang menarik, kalau kita pakai Facebook, pakai YouTube, pakai Instagram, itu pasti gratis, betul ya? Gratis semua. Yang kita bayar hanyalah datanya atau kuota internetnya. Itu bayarnya bukan kepada Facebook, melainkan bayarnya kepada provider penyedia internet kita. Nah, pakainya kita gratis, terus mereka dapat apa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kemudian mereka memulainya sendiri atau bareng-bareng sama kita? Ya, betul. Mereka mulai sendiri. Jadi Facebook, YouTube, Instagram, Google ini mereka mulai sendiri oleh perusahaan mereka sendiri dengan beberapa karyawannya, yang intinya adalah mereka memulainya sendiri tanpa ngajak-ngajak kita, kira-kira begitu.
Tapi kemudian mereka menjadi besar karena peran kita. Kita bicara kepada orang lain, kita ngomong kepada teman, kawan, dan lain sebagainya. Misalnya, kamu punya teman, kemudian temanmu nggak pakai Facebook. Kita mungkin iseng, misalnya tanya, Facebookmu apa gitu. Dia nggak tahu Facebook apaan gitu ya. Maka kita akan mengatakan, aduh zaman udah keren lu nggak punya Facebook, nggak banget sih gitu ya. Akhirnya apa? Orang jadi tahu Facebook, betul nggak? Nah, berarti yang membesarkan Facebook, YouTube, Instagram, Google itu mereka sendiri atau kita? Ya, kita bersama. Nah, setelah mereka sudah besar, kemudian mereka mulai deh pasang iklan. Di Facebook ada bersponsor, betul ya. Di YouTube kalau nonton video ada iklannya. Di Instagram banyak iklannya. Di Google, di email, Gmail ya. Anda mungkin suka mendapatkan penawaran-penawaran dari bank untuk kartu kredit dan lain sebagainya, itu di email biasanya. Dan itu adalah pendapatan bagi mereka yang bersifat lifetime atau seumur hidup. Tapi ketika mereka untung, Anda dibagi nggak kira-kira? Ingat ya, dimulai sendiri, dibesarkan bersama, tapi untungnya dinikmati sendiri. Anda nggak dibagi. Enak nggak kira-kira? Baik. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ada begitu banyak fasilitas yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di era digital kepada kita, dan kita cenderung menjadi penikmat tanpa kita sadari bahwa selain kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas tersebut, ternyata kita juga dijadikan target market oleh mereka setiap saat. Maka sekarang kalau kita buka Facebook, isinya bersponsor. Kita buka YouTube, isinya video iklan dan lain sebagainya. Oke, nah kalau gitu boleh nggak kalau saya perkenalkan sebuah bisnis dahsyat ya di era digital yang kita akan mulai bersama, kita kembangkan bersama, dan kalau ada keuntungan, saya nikmati sendiri. Mau nggak kira-kira? Nggak mau ya? Oke, kita mulai bersama, kita kembangkan bersama, dan kita nikmati bersama. Oke, apa itu? Itu adalah Digital Growth Asset. Apa itu DGA atau apa itu Digital Growth Asset? Digital Growth Asset adalah sebuah aset digital yang dapat diperjualbelikan secara mudah, sederhana, dan menguntungkan karena dapat ditanam dan bertumbuh dengan pesat serta memiliki kemudahan dalam sistem pengelolaannya. Mungkin Anda bingung kalau mendengar deskripsi daripada DGA ya. Saya akan langsung masuk pada materi pentingnya saja. Bagaimana cara kerja DGA? Oke. Anda bisa lihat layar kaca Anda, ada sebuah pegunungan dengan hamparan sawah yang begitu luas. Kalau kita melihat ini, apa yang kita lihat? Padi, pisang, kelapa, dan mungkin jagung ya. Oke, DGA bekerja menggunakan konsep alami dalam sistem kerjanya layaknya bidang pertanian dan alam semesta yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Contoh begini, kita mau tanam jagung misalnya. Apa yang diperlukan dalam menanam jagung? Tentu yang pertama adalah ketersediaan sawahnya, betul ya? Sawahnya dulu tersedia atau tidak. Kemudian kita memerlukan benih atau bibit jagung. Setelah itu bibitnya kita tanam, kemudian jagungnya panen. Tapi ingat ya, bibitnya nggak bisa diambil lagi. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi hasil panen. Paham di sini kira-kira? Jadi konsep alami DGA adalah konsep pertanian. Dimana kalau pertanian berarti ada sawahnya, ada bibitnya, ada panennya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelas, simak cycle system of DGA. Di sini ada bertani jagung ya, dan di sini ada bertani DGA. Kalau mau bertani jagung, yang pertama kali dilakukan adalah menanam benih jagung. DGA juga bisa menanam benih DGA. Oh, berarti ada bibit DGA ya? Ada bibit DGA. Nanti saya ceritakan. Jadi ada bibit jagung, di sini juga ada bibit DGA. Bibit jagung ditanam di sawah, DGA juga sama, ditanam di sawah, tetapi sawah digital. Nah, kemudian setelah 3-4 bulan masuk fase panen.
DGA juga sama, mulai panen. Hanya bedanya antara jagung dengan DGA, kalau jagung itu panennya serentak. Anda punya sawah 1 hektar, 3-4 bulan kemudian setelah Anda menanam jagung, jagung Anda panen 1 hektar tersebut. Semua kompak panen. Tapi kalau DGA tidak. Anda menanam hari ini, besok sudah mulai panen. Dan itu panennya sedikit-sedikit, progresif, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, katakanlah sama-sama panen begitu ya. Setelah sama-sama panen, biasanya orang menyimpan sebagian hasil panennya untuk dijadikan bibit kembali. DGA juga sama, bisa dijadikan bibit kembali. Tapi kebanyakan orang membawanya ke pasar untuk dijual. Jagungnya setelah panen dibawa ke pasar. DGA pun sama, bisa dibawa ke pasar, dijual di pasar. Setelah dijual, maka mendapatkan uang. Nah, setelah itu sawah Anda berarti kosong. Tinggal pertanyaannya, Anda mau menanam lagi atau tidak. Bisa dipahami sampai di sini kira-kira teman-teman? Jadi inilah cycle sistemnya of DGA. Nah, sekarang apakah teknologi digital growth asset ini sama dengan Bitcoin? Kalau saya bicara teknologi DGA, sebetulnya tidak sama, tetapi ada kemiripan. Apakah sama dengan OVO, GoPay, Dana, atau sebuah poin digital payment? Sebetulnya juga tidak sama, tetapi ada kemiripan di sini. Karena apa? Aset DGA mengadopsi sistem cryptocurrency dan juga digital payment. DGA dapat menjadi alat pembayaran digital, aset digital yang berharga di masa depan. Nah, maksudnya bagaimana berharga? Oke. Kalau begitu, saya bahas ini dulu. Bagaimana cara mendapatkan bibit DGA sekarang? Karena tadi bicaranya kalau mau mendapatkan DGA harus menjadi petani DGA atau petani digital ya, digital farmer. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan bibit DGA? Untuk mendapatkan bibit jagung, maka pertama kali kita perlu membelinya kepada penjual benih jagung. Sama dengan DGA. Untuk mendapatkan bibit DGA, maka kita perlu membelinya kepada orang yang memiliki aset DGA. Kita beli sejumlah DGA untuk kemudian kita tanam di dalam sawahnya DGA atau disebut dengan DGA block, dan setelah itu kita tinggal menunggu masa panen. Panennya sedikit-sedikit tetapi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Anda akan mulai memiliki DGA baru yang tentu jumlahnya akan lebih banyak daripada bibit atau jumlah bibit yang Anda tanamkan. Nah, sekarang kalau tadi bicara tentang sawah DGA, ada sawah digital ya, maka ini adalah kapasitas dari setiap sawah digital untuk DGA yang tersedia. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah DGA Block, sawah digital aset DGA. DGA Block ini hanya disewakan dengan harga 100.000 per tahun. Jadi, setiap petani DGA itu tidak bisa membeli sawah DGA, tetapi hanya bisa menyewanya dengan harga 100.000 per tahun. Dan untuk menanam di dalam DGA Block diperlukan bibit DGA. Satu bibit DGA dijual dengan harga Rp10.000. Dan ini adalah DGA atau bibit DGA yang dapat Anda beli kepada para petani DGA. Nah, sekarang ini ada beberapa jenis blok yang tersedia, ada basic, ada standar, dan juga ada gold. Nah, kapasitasnya berbeda-beda untuk jenis blok yang berbeda-beda juga. Contoh misalkan untuk basic ini kapasitasnya yang 100 DGA, untuk standar ini kapasitas bibitnya hanya 500 DGA, dan untuk gold kapasitas bibitnya adalah 1000 DGA. Lalu untuk pertumbuhan harian, misalkan Anda menanam di 100 DGA, maka akan tumbuh 1 DGA per hari. Jika kita menanam di 500 DGA, akan tumbuh 5 DGA per hari. Dan jika kita menanam 1000 DGA, akan tumbuh 10 DGA per hari. Dan ini pertumbuhan ini terjadi selama masa kontrak, yaitu adalah 1 tahun. Di mana 1 tahun ini tanpa menggunakan hari Sabtu dan Minggu. Artinya 1 tahun hanya dihitung dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, dalam 1 tahun di hari kerja Senin sampai Jumat itu adalah
kurang lebihnya adalah 254 hari. Sehingga kalau misalnya kita menanam di 100 DGA, hasil akhirnya hanya menjadi 254 DGA. Itu dikarenakan per hari kita menerima 1 DGA, kemudian dikalikan dengan 1 tahun atau 254 hari, maka totalnya menjadi 254 DGA. Dan 254 DGA itu jika dikalikan dengan harga 10.000 maka menjadi 2.540.000 rupiah. Nah, ini adalah keuntungannya. Dari mana menghitungnya? Menghitungnya seperti ini. Karena kita tadi menanam di 100 DGA dengan sewa blok adalah 100.000 dan 1 DGA 10.000, artinya kalau kita menanam 100 DGA modalnya adalah 1 juta ditambah sewa bloknya 100.000 berarti 1.100.000 rupiah. Nah, kemudian di hasil akhirnya hanya menjadi 254 DGA atau setara dengan 2.540.000 rupiah. Jika dikurangi modal, maka hasilnya adalah 1.440.000 rupiah. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa hitung sendiri atau bisa juga dibuat perhitungan sederhananya dengan melihat tabel yang ada pada layar ini. Nah, di dalam DGA 100% jual beli, bukan investasi. Kenapa? Saya akan jelaskan poin demi poin perbedaan antara sistem investasi dengan sistem DGA. Yang pertama, kalau dalam sistem investasi, uang dikelola oleh perusahaan investasi dan digunakan untuk menjalankan usaha. Sementara sistem DGA, ketika Anda menjadi seorang petani DGA, Anda membeli sebuah bibit dan Anda menyewa sawah digitalnya DGA, ya, harga sewanya 50.000 itu akan diserahkan kepada sistem. Sementara 100 bibit DGA yang Anda beli kepada petani itu uangnya diberikan kepada petani itu sendiri, tidak ada potongan 1 rupiah pun. Dan uang Anda berarti bukan diberikan kepada sistem, melainkan uang Anda diberikan kepada pemilik bibit DGA. Paham ya sampai di sini ya? Yang kedua, kalau dalam investasi, investor mendapatkan profit sesuai perjanjian, tapi kalau untung. Sementara dalam sistem DGA, petani DGA menerima hasil panen DGA ini serentak oleh sistem DGA blok, dan ini sifatnya pasti, bukan kalau untung tapi pasti. Nah, yang ketiga, kalau dalam investasi, perusahaan menanggung beban profit investor. Betul ya? Ada perusahaan investasi, Anda investasi di sana, maka perusahaan tersebut pasti menanggung beban pengembalian uang Anda. Itu pasti. Tapi di sistem DGA, sistem tidak ada beban karena hasil panen dan bonus yang diberikan itu berbentuk DGA. Bisa dipahami? Hasil panennya bentuknya DGA, bonusnya bentuknya DGA. Nah, yang keempat atau yang terakhir, dalam sistem investasi, investor tinggal diam dan menerima profit dari investasi. Sementara sistem DGA, petani DGA bersama-sama membentuk pasar DGA secara massal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seluruh petani, ayo bersama-sama kita mengembangkan DGA, kita kenalkan DGA kepada khalayak ramai, kepada setiap orang, agar DGA mendapatkan pengakuan yang cukup signifikan, terutama di Indonesia. Ketika DGA diakui, maka nilai DGA akan semakin naik. Karena tadi ya, konsep dasarnya pembentukan aset digital yang pertama adalah harus adanya komunitas. Karena komunitas akan meningkatkan pengakuan serta kredibilitas terhadap produk ataupun aset digital ya yang sedang kita bahas, dan memiliki dan membentuk nilai yang semakin lama semakin tinggi. Jika Anda katakanlah sudah menjadi seorang petani, kemudian memiliki tekad untuk membantu sistem dalam memperkenalkan DGA kepada orang lain, maka sistem akan memberikan bonus referensi sebesar 10% khusus untuk Anda. 10% dari nilai atau jumlah DGA yang ditanam oleh petani baru tersebut. Nah, contoh, jika Anda mereferensikan orang untuk bertani 100 DGA, maka Anda akan mendapatkan 10 DGA. Jika Anda mereferensikan orang lain untuk bertani di 500 DGA, maka Anda akan mendapatkan
50 DGA. Dan jika Anda mereferensikan orang lain untuk bertani di 1000 DGA, maka Anda akan mendapatkan 100 DGA. Ini disebut dengan bonus referensi. Artinya, cuma modal cerita, Anda sampaikan kepada teman-teman, kawan-kawan, atau undang ke sebuah acara, kemudian mereka menjadi petani, Anda akan mendapatkan bonus 10% dari total DGA yang mereka tanam. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, lalu kemudian, karena tadi kan saya bicara tentang komunitas, berarti artinya ada grup yang kita bangun, betul nggak? Maka itu, sistem memberikan bonus pengembangan komunitas. Ketika Anda sudah menjadi seorang petani DGA, maka Anda berhak mendapatkan 5% dari omset grup terkecil Anda. Dan 5% ini ada batasnya per hari. Batas bonus pengembangan komunitas per hari. Jika Anda menanam di 100 DGA, maka batas Anda adalah 50 DGA. Jika Anda merupakan petani atau menanam di 500 DGA, maka batas Anda adalah 250 DGA per hari. Jika Anda menanam di 1000 DGA, batas bonus pengembangan komunitas Anda adalah 500 DGA per hari. Nah, untuk lebih jelas, saya buatkan simulasi sederhana. Ini adalah batas bonus pengembangan komunitas per hari. Oke. Misalnya, jika Anda seorang basic dengan menanam 100 DGA, batas Anda kan 50 DGA ya. Jika Anda menanam di 500 DGA, batas Anda adalah 250 DGA. Tapi jika Anda menanam di 1000 DGA, batas bonus Anda adalah 500 DGA. Nah, sekarang karena tadi bicara komunitas, bicara grup, maka ketika Anda memberikan referensi kepada orang lain mengenai DGA, otomatis orang tersebut menjadi grup Anda, betul ya? Nah, kita anggap ada dua grup kiri dan grup kanan, gitu misalnya. Nah, di antara grup kiri dan kanan itu masing-masing sama-sama memiliki nilai yang berbeda. Yang di sini 6.000, yang di sini 8.000. Pertanyaan saya adalah, tadi 5% dari omset terkecil. Yang kecil yang mana berarti? Yang 6.000. Bonus pengembangan komunitas itu adalah 5%. Jadi 6.000 dikali 5%. Harusnya berapa? 300 DGA untuk Anda. Tapi karena Anda menanam di basic atau 100 DGA, bonus yang bisa Anda terima hanya 50 DGA. Tapi jika Anda menanam di 500 DGA dengan kalkulasi atau jumlah omset yang sama ya, maka Anda bisa menerima bonus sebesar 250 DGA. Karena ini adalah batas bonus Anda. Anda tidak bisa melebihi batas ini per hari. Nah, dan untuk yang gold atau jika Anda menanam 1000 DGA, maka bonus yang bisa Anda terima yaitu adalah 300 DGA. Full Anda terima. Kenapa? Karena belum mencapai batas limit bonus harian Anda. Bisa dipahami ya di sini ya kira-kira ya. Bagaimana cara menjual aset DGA? Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan oleh para peserta ketika hadir langsung di dalam presentasi yang saya lakukan. DGA dapat dijual pertama kepada petani baru. Jadi orang yang mau menjadi petani tentu memerlukan sebuah bibit, betul ya? Dan ketika Anda sudah menjadi petani, berarti Anda memiliki banyak bibit. Itu bisa dijual kepada petani baru. Juga bisa dijual kepada petani lama. Kepada broker DGA. Kenapa kepada broker? Karena begini, dalam sebuah komunitas, jumlah DGA yang panen itu adanya sangat sedikit. Sementara pertumbuhan orang yang ingin menjadi petani DGA itu sangatlah banyak. Otomatis dalam sebuah komunitas tersebut mengalami kekurangan stok bibit DGA. Maka seorang broker akan membeli DGA dari pasar yang lain, dari komunitas yang lain, untuk kemudian dijual pada komunitas tersebut. Jadi dalam setiap komunitas biasanya akan ada broker-broker yang tercipta secara otomatis. Jadi DGA dapat dijual kepada broker DGA juga. Dan juga di pasar trading DGA. Tapi ini untuk masa depan. Untuk saat ini belum tersedia. Tapi intinya adalah DGA akan dapat dijual di pasar tradingnya DGA. DGA dapat juga digunakan untuk yang pertama adalah sebagai alat pembayaran.
Misalnya Anda mau bayar minuman, Anda mau bayar makanan pada beberapa tempat yang rata-rata memang dipelopori oleh para petani. Mereka membangun komunitas lalu kemudian menerima DGA sebagai alat pembayaran, sebagai aset simpanan jangka panjang. Karena nilai DGA semakin lama akan semakin naik pada saat DGA sudah mulai masuk pada planning untuk pembentukan sebuah aset digital. Saya akan sampaikan di slide berikutnya. Untuk saat ini, terima dahulu bahwa DGA bisa dijual kepada petani baru, petani lama, kepada broker DGA, di pasar trading DGA, dan DGA juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai aset simpanan jangka panjang, dan lain-lain. Ini adalah simulasi peredaran dan penjualan DGA. Oke, dalam simulasi ini kita anggap setiap hari panen. Tidak ada Sabtu dan Minggu. Oke, setiap hari panen ya, tidak ada Sabtu dan Minggu. Serta dalam simulasi ini kita akan menggunakan simulasi yang sederhana saja. Contoh, ini adalah si A. Ya. Si A ini menjadi petani pada tanggal 31 dengan menanam 1000 DGA. Jika Anda ingat, jika Anda menanam 1000 DGA, maka dalam satu hari akan menumbuhkan 10 DGA. Nah, si A menanam pada tanggal 31. Dan setelah itu, 10 hari kemudian, berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ya, betul ya. 10 hari, si A menerima hasil panen DGA sebanyak 100 DGA. Karena 10 dikali 10. Kemudian si A juga membeli DGA sebanyak 900 DGA di komunitas yang lain. Kenapa si A membeli 900? Supaya DGA si A menjadi 1000. Untuk apa si A mengumpulkan DGA sebanyak 1000? Karena ternyata ada si B yang mau bergabung menjadi petani dan ingin menanam sejumlah 1000 DGA. Kemudian masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 10 ya, terdaftarlah si B menjadi seorang petani DGA dengan menanam 1000 DGA. Pada saat si B menanam 1000 DGA, si B perlu membeli bibit 1000, betul ya? Bibit ini dibeli kepada si A. Otomatis uang yang digunakan untuk membeli bibit ini semuanya atau seluruhnya menjadi hak miliknya A, dan tidak ada campur tangan sistem untuk melakukan pemotongan uang yang diterima. Karena apa? Karena memang hasil panen ini 100% merupakan hasilnya A. Nah, masih di tanggal yang sama, tanggal 10, ketika A melakukan referensi kepada B, maka A mendapatkan bonus referensi, yaitu sebesar 10% dari nilai yang ditanam oleh orang yang kita referensikan. 1000 dikali 10% sama dengan 100 DGA. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira teman-teman? Pelan-pelan saja ya. Nah, 5 hari kemudian, berarti kalau habis tanggal 10 tambah 5, maka tanggal 15. 5 hari kemudian, karena si A menanam 1000, si B juga menanam 1000, berarti masing-masing dari A dan B menerima hasil panen 10 DGA dikali 5, betul ya? Oke, maka 5 hari kemudian si B memiliki 50 DGA. Si A memiliki 50 DGA, ditambah bonus referensi 100. DGA A menjadi 150, DGA B menjadi hanya 50 DGA. Ternyata si B tidak punya uang dan si B ingin menjual 50 DGA-nya. Dan si A dengan senang hati menerima penjualan DGA si B ini, dan B mengirimkan DGA-nya kepada A. A mengirimkan uangnya kepada B. Maka dalam hal ini B berarti sudah tidak memiliki DGA atau hasil panen DGA-nya, kecuali besok setelah bertambah hari kembali.
Jumlah DGA A menjadi 200 DGA. Ternyata ada C yang mau bergabung juga menjadi petani DGA. Ya, masih di tanggal yang sama, tanggal 15, C bergabung menjadi petani DGA dan membeli 1000 DGA kepada A. Maka dalam hal ini A menjual 1000 DGA, ya, yang sebelumnya dia belanja terlebih dahulu 800 DGA ke komunitas yang luar supaya jumlahnya menjadi 1000. Kemudian 1000 ini dijual kepada si C untuk ditanam. Ketika C tergabung dengan 1000 DGA, maka otomatis A mendapatkan bonus referensi 100 DGA. Plus, ingat ada bonus pengembangan komunitas di kanan dan di kiri. Masing-masing 1000 berarti omset terkecilnya adalah 1000. 1000 dikali 5% sama dengan 50 DGA. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Nah, si C belum memiliki DGA, si B juga belum memiliki DGA. Kenapa? Karena belum pindah hari atau belum ganti hari. 1 hari kemudian, maka semua bertambah 10. Si C bertambah 10, si A bertambah 10, si B juga panen 10 DGA. Ternyata si B mulai ingin melakukan referensi kepada orang lain. Ada si D, delta ya, yang akan menjadi petani DGA dan itu adalah dikenalkan oleh si B. Maka B memerlukan sejumlah 1000 DGA untuk dijual kepada si D, delta nantinya ya. Dan B meminta kepada A untuk menjual semua DGA-nya. Maka A menjual semua DGA-nya 160 DGA kepada si B. B juga masih perlu beli ke komunitas yang lain, yaitu sebanyak 830 DGA. Sehingga total DGA B menjadi 1000 DGA. Setelah itu baru B melakukan pendaftaran terhadap delta atau D dengan jumlah DGA yang ditanam yaitu 1000 DGA. D membeli 1000 DGA kepada B sehingga B DGA-nya habis, dan ketika B mendaftarkan D atau mereferensikan delta, maka otomatis B mendapatkan bonus sponsor atau bonus referensi sebesar 100 DGA. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Dan ini masih tanggal 16. 4 hari kemudian berarti di tanggal 20. 4 hari berarti si A tumbuh 40, si C tumbuh 40, si B tumbuh 40, dan si D tumbuh 40. Ternyata A, B, dan juga D ya menjual semua DGA yang dimilikinya kepada C. Dan C masih tetap harus belanja ke komunitas yang lain sebanyak 730 DGA. Dengan adanya pembelanjaan di komunitas yang lain ini menandakan bahwa ternyata DGA yang tumbuh itu pasti akan laku terjual. Dan jumlah DGA C saat ini menjadi 1000 dan C mendaftarkan E, lalu kemudian C mendapatkan bonus referensi 100 DGA. Begitulah seterusnya sebagai simulasi peredaran dan penjualan digital growth asset. Baik, tadi kita bicara tentang jual dan beli, menjual dan membeli. Bagaimana caranya untuk orang membeli DGA? Maka DGA harus ditransfer. Maka itu ada sebuah sistem yang dibuat secara khusus untuk DGA, yaitu adalah fitur transfernya. Transfer DGA lintas negara hanya memerlukan waktu 2-5 detik saja. Jadi jika Anda berada di Indonesia, sementara Anda punya partner atau teman atau kerabat di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya, Anda bisa mengirimkan DGA kepadanya dengan kurun waktu hanya 2-5 detik saja. Menarik bukan?
Itulah kelebihan daripada dunia digital. DGA dapat ditransfer lintas negara hanya dengan waktu 2 detik saja. Nah, oke, yang ini adalah replan DGA block. Saya tidak akan sampaikan di sini. Mungkin nanti sebagai pertanyaan saja. Saya akan lewatkan slide yang ini karena terlalu panjang dan ini belum saatnya untuk kita bahas. Yang paling terpenting dari DGA adalah adanya limited stock. Jadi DGA harus dibatasi jumlahnya. Ketika DGA tidak dibatasi jumlahnya, maka tidak akan pernah harga DGA mengalami kenaikan, ya. Sama dengan Bitcoin. Kenapa Bitcoin menjadi mahal? Karena ada batas atau limited stoknya, yaitu 21 juta. Sementara DGA, Digital Grow Asset, akan dibatasi pada sejumlah batas tertentu, yaitu adalah 50 juta DGA. Ini maksimalnya. 50 juta DGA itu kalau dikali 10.000 ya kurang lebih 500 miliar rupiah lah. Ya, angka yang sebetulnya tidak terlalu besar dalam sebuah bisnis digital. Nanti saya akan paparkan lebih jauh mengenai bagaimana DGA stop di 50 juta DGA peredarannya, ya. Baik, untuk melakukan stop dengan peredaran DGA yang diharapkan tadi, maka pada saat peredaran DGA sudah mencapai 40 juta DGA, maka tidak ada lagi seorang pun juga yang boleh melakukan referensi terhadap seorang petani. Jadi tidak boleh ada referensi petani baru. Dan otomatis kalau tidak ada petani baru berarti tidak ada bonus-bonus baru, ya. Karena seorang petani pasti akan menggandakan DGA dan bonus pun juga bentuknya DGA. Maka otomatis segala bentuk bonus dan pembentukan petani baru setelah DGA mencapai pada peredaran 40 juta DGA, pembentukan petani dan bonus sudah dihapuskan. Maka yang dilakukan oleh sistem hanyalah tinggal menunggu panen DGA petani terakhir. Jadi misalnya Anda kebetulan menjadi petani hari ini, dan ketika Anda menjadi petani ternyata DGA sudah mencapai 40 juta DGA, maka mohon maaf, Anda tidak bisa melakukan referensi terhadap petani baru. Kenapa? Karena memang sistem sudah menutup untuk tidak dibentuk lagi petani baru, sehingga jumlah DGA akan fix, yaitu dengan cara 40 juta DGA ditambah dengan panen DGA petani terakhir, maka akan ketemu jumlah DGA fix yang beredar pada saat itu. Diperkirakan tidak mencapai 50 juta DGA. Nah, selama waiting proses 50 juta DGA, apa yang dapat dilakukan? Yang pertama adalah kita tetap masih bisa jual beli DGA, memaksimalkan nilai fungsi, trading skala global, membangun kerjasama, koneksi DGA dengan BTC atau Bitcoin, dan lain-lain. Ada beberapa planning sistem DGA. Yang pertama adalah menyebarkan DGA dan membentuk petani baru. Di saat ini atau fase ini, sekarang ini, inilah yang dilakukan oleh sistem. Inilah yang sedang digencarkan oleh sistem, yaitu menyebarkan DGA dan membentuk petani-petani di setiap wilayah, bahkan negara di seluruh dunia. Jika itu sudah selesai, artinya kita sudah masuk pada fase 40 juta DGA tadi, ya. Maka masuk ke plan 2, yaitu membentuk pasar tradingnya DGA. Setelah plan 2-nya selesai, masuk pada plan 3, yaitu realisasi aset digital DGA. Nah, bisa dibayangkan ketika Anda misalnya sudah menyadari bahwa ternyata sudah begitu banyak orang yang menggunakan DGA, dan DGA dapat digunakan untuk sistem pembayaran serta dapat disimpan sebagai aset yang bisa berharga di jangka panjang. Kemudian banyak orang membutuhkan DGA, sementara stok DGA-nya sangat sedikit atau stoknya terbatas. Maka kira-kira harga DGA menjadi naik atau menjadi turun? Silakan Anda jawab sendiri, ya. Artinya, jika sesuatu stoknya sedikit sementara yang membutuhkan banyak, maka
sesuatu itu pasti akan menjadi mahal. Nah, untuk mendukung segala aktivitas dalam berbisnis digital grow asset, maka sistem menyediakan sebuah aplikasi di Play Store yang dapat diunduh dan dapat kita gunakan di dalam smartphone kita, dan aplikasi ini tersedia pada bulan Agustus 2019. Dengan aplikasi ini, kita tidak perlu membuka sebuah websitenya DGA karena cukup menjalankan bisnis ini melalui aplikasi tersebut. Kita bisa melakukan transfer DGA, register petani baru, create wallet user, monitoring aset, monitoring network, replan, digital payment, dan lain sebagainya. Sistem pembayaran DGA menjadi sangat mudah ketika menggunakan aplikasi mobile tersebut. Dan bisnis ini bisa dijalankan oleh berbagai latar belakang profesi. Siapapun Anda, apapun profesi Anda bisa menjalankan bertani DGA tanpa mengganggu aktivitas Anda. Karena untuk bertani DGA hanya memerlukan sebuah handphone. Jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan langsung ke saya atau tanyakan kepada orang yang menunjukkan video ini kepada Anda. Nanti saya akan bantu jawab dan dia akan menyampaikan jawabannya kepada diri Anda. Tapi perlu diingat bahwa bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus-menerus. Yuk teman-teman, kita jadikan DGA sebagai batu loncatan, sebagai alat untuk bisa menggapai kesuksesan, dan gapai suksesmu bersama Digital Growth Asset. Action sekarang, temui orang yang memperkenalkan atau menunjukkan video ini kepada Anda. Anda buat wallet DGA segera karena itu gratis, dan jika Anda menjadi petani, Anda bersiap-siap untuk menerima panen DGA yang bisa Anda jual, yang bisa Anda jadikan uang kapanpun, dan Anda bisa belanjakan untuk kebutuhan Anda, dan pastinya Anda akan memiliki aset yang akan menjadi mahal di masa mendatang nanti. Bersama DGA, sukses dalam genggaman. Digital Growth Asset, solusi finansial di era digital, berkembang bersama, bebas finansial, sejahtera bersama. Ingat, kita mulai bersama, kita kembangkan bersama, kita nikmati bersama. Sampai jumpa.